Senja menyelimuti langit kota dengan semburat jingga keemasan, tetapi bagi Susan, cahaya hari tak lebih dari ilusi. Dunia batinnya telah lama gelap sejak malam itu, malam ketika Raihan, pria yang ia kagumi diam-diam dan ia buru penuh tekad selama bertahun-tahun, akhirnya membuka suara, menyebut nama yang tak pernah ingin ia dengar. Rania. Satu nama, satu luka. Dan luka itu bukan sekadar baru. Ia sudah tumbuh sejak kecil, berakar dalam dan menyebar diam-diam ke setiap inci kesadaran Susan. Rania, adik tiri yang datang ke dalam hidupnya membawa senyum polos dan kasih sayang yang semua orang tampaknya lebih mudah beri padanya. Di mata dunia, Rania adalah versi sempurna dari perempuan baik-baik, sopan, lembut, penuh empati, sosok yang selalu membuat Susan merasa seperti bayangan dari sesuatu yang lebih cerah. Dan kini, Raihan, pria yang selama ini dingin, tak tersentuh, yang membuat Susan merasa ditantang untuk meruntuhkan bentengnya, ternyata memilih mencintai Rania. Tanpa drama, tanpa upaya keras, cinta itu datang padanya seperti semesta memang menghendaki. Susan tidak menangis malam itu. Ia tidak membanting barang, tidak menelpon teman dan melampiaskan marahnya. Ia hanya duduk diam, menatap kosong balkon apartemen mewahnya, membiarkan angin malam menyapu rambut panjangnya yang belum ia sisir sejak tadi pagi. Di tangannya, segelas anggur merah bergoyang perlahan. Di kepalanya, satu kalimat berulang terus. Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka tak ada yang boleh memilikinya juga. Dendam yang dulu hanya bergema perlahan, kini mulai mengakar. Ia bukan lagi sekadar terluka. Ia bertransformasi. Beberapa hari berlalu, dan Susan kembali ke rumah keluarga. Sebuah mansion besar yang menyimpan begitu banyak luka dari masa kecilnya. Tapi ia datang bukan untuk bernostalgia. Ia datang untuk mendekat. Mendekat pada luka. Mendekat pada pusat masalah. Rania. Rania menyambutnya dengan pelukan hangat, seperti biasa. Tak ada rasa curiga di wajahnya. Ia tetap gadis lembut yang terlihat seolah tak tahu bahwa hidupnya sendiri telah menginjak hati seseorang hingga remuk. "Teteh, akhirnya pulang juga," kata Rania sambil menuangkan teh ke cangkir. "Kamu selalu tahu caraku tenang," jawab Susan dengan senyum tipis. Hari-hari berikutnya, Susan menjalankan perannya dengan sempurna. Ia menjadi kakak yang hadir, menemani Rania berbelanja, membantunya mempersiapkan seminar kesehatan mental, bahkan memuji cara Rania memilih gaun. Tapi di balik setiap senyum dan pelukan, Susan mengamati. Ia mencatat, ia mencari celah, hingga akhirnya, pada malam yang tenang, Susan menyelinap masuk ke kamar Rania. Ia tahu kebiasaan adiknya menulis jurnal setiap malam, dan ia tahu di mana jurnal itu disimpan. Di laci meja kayu kecil dekat tempat tidur. Susan membukanya perlahan. Di sana, catatan-catatan indah bertebaran dalam tulisan tangan rapi milik Rania. "Aku rasa aku mulai menyukai Raihan. Aku tahu teteh juga dekat dengannya. Tapi Raihan, dia menatapku berbeda. Aku merasa bersalah, tapi aku tak bisa menghindar dari perasaan ini." Susan membaca setiap kata seperti menelan racun setetes demi setetes. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena sedih melainkan karena sesuatu dalam dirinya telah retak sepenuhnya. Pagi berikutnya, ia bangun dengan kepala penuh rencana. Tak ada yang berantakan. Justru semakin tenang, semakin ia tahu waktunya bertindak. Ia mengirim pesan anonim ke Raihan, menyamar sebagai perusahaan jasa pengamanan. Isinya formal, profesional, dan mencurigakan tanpa menimbulkan curiga. "Kami mencari tenaga keamanan untuk klien eksekutif. Wawancara tertutup. Jumat, 20,0 Jel. Rantau nomor ke-89. Itu adalah rumah kosong milik Susan sendiri, tempat lama yang pernah ia pakai sebagai studio bisnis. Raihan datang tepat waktu. Ia membuka pintu, masuk ke ruangan sepi berlampu satu, dan mendapati Susan berdiri di tengah. "Kamu." Suaranya terdengar seperti seseorang yang baru saja dijebak. Susan berjalan perlahan, gaunnya menyapu lantai. "Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu." "Belum. Apa yang kamu inginkan, Susan?" "Satu hal." Jawaban. "Aku sudah menjelaskan." "Tidak cukup, aku ingin tahu kenapa kamu tidak memilih aku. Setelah semua ini, setelah semua godaan, waktu, kedekatan."
Raihan diam. Lalu dengan nada datar, ia berkata, "Karena kamu bukan mencari cinta, kamu mencari kendali. Kamu tidak ingin aku, kamu ingin menang." Susan menahan napas. Sakitnya dalam, tetapi tidak mematikan. Justru itu yang berbahaya. Kalau begitu, kita lihat seberapa kuat cintamu bertahan ketika semuanya mulai runtuh, bisiknya sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, Susan memanggil fotografer bayangan. Ia mengirim Raihan untuk diikuti. Ia tahu kemana mereka akan pergi, restoran kecil yang biasa menjadi tempat Raihan dan Rania bertemu diam-diam. Dan seperti yang ia perkirakan, mereka tertangkap kamera. Duduk berdua, bersandar, bergandengan tangan. Susan tidak datang ke restoran. Ia hanya melihat dari kejauhan, dari balik mobil hitamnya, menatap mereka melalui kaca buram. Lalu malam itu, ia menulis email. Kalimat demi kalimat ia susun dalam bentuk pengaduan anonim. Ditujukan ke beberapa penerima, organisasi tempat Rania aktif, media gosip, bahkan ayah tiri mereka. Ia menyusun narasi seolah-olah Raihan adalah sosok manipulatif yang memanfaatkan kedekatannya dengan Rania demi keuntungan pribadi. Ia menyebut hubungan tak layak. Ia menyisipkan foto-foto sebagai bukti. Namun ia tak mengirim email itu malam itu juga. Ia menyimpannya dalam folder bernama Siap. Karena Susan tahu satu hal, setiap racun butuh waktu untuk meresap. Malam terakhir dalam minggu itu, Susan duduk kembali di balkon, seperti malam ketika semuanya pecah. Tapi kali ini, senyumnya lain, lebih tajam, lebih yakin. Ia menulis satu pesan singkat, menggunakan nomor tak dikenal, lalu mengirimkannya ke ponsel Rania. "Tahukah kamu siapa pria yang bersamamu sekarang? Tidak semua cinta bisa diselamatkan. Beberapa sudah penuh racun." Lalu ia menyimpan ponselnya, menatap langit malam yang mulai berawan. Di dalam dirinya, bukan hanya cinta yang mati. Yang tumbuh sekarang adalah keyakinan baru. Jika cinta tak bisa membuat seseorang bahagia, maka biarlah cinta itu menyakitkan semua orang.